Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Saudara, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sebagian orang berpandangan bahwa mustahil kita bisa mengenal Allah yang maha batin. Mustahil. Memang mustahil kalau kita hanya sekedar berpikir dan berpikir. Mustahil. Memang. Saudara, membayangkan api tidak mungkin membuat diri kita panas. Membayangkan air tidak mungkin bisa menghilangkan rasa haus kita. Tidak mungkin. Bahkan sebagian orang mengatakan mengenal Allah adalah sangat sulit. Memang sulit. Kalau kita tidak ingin mencari, belajar. Kalau kita hanya sekedar berpikir, iya. Subhanallah. Saudara, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita diciptakan? Kita diciptakan karena Allah ingin dikenal. Jadi apa gunanya kita hidup kalau kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menciptakan makhluk karena Allah itu ingin dikenal. Jadi mustahil kita dipersulit. Cuma saja kita tidak ingin belajar. Sekali lagi, Allah itu menciptakan makhluk karena Allah itu ingin dikenal. Mustahil Allah itu bersembunyi. Kenapa kita susah, agak sulit mengenal Allah? Karena kita selalu berpandangan bahwa Allah itu maha batin, mustahil bisa dikenal. Tapi kita lupa. Wasahir wal batinu. Dia yang sahir, dia juga yang batin. Di sini letak agak kesulitan. Karena kita selalu memandang Allah itu batin atau gaib. Saudara, dalam konten sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa tangga
menuju ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ada 3, itu yang pernah saya pelajari, yaitu membersihkan diri dari nafsu. Kalau kita pikir tidak mungkin bisa membersihkan diri dari nafsu atau membersihkan nafsu dari diri kita, tidak mungkin. Tapi mungkin, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah itu menghendaki. Ada jalan rahasia di balik itu. Kemudian menghilangkan atau menghapus rasa kecintaan kepada dunia, kecuali cinta kepada Allah semata. Mana mungkin kita bisa menghilangkan rasa cinta kepada dunia sementara kita masih hidup? Dan menghilangkan pikiran-pikiran selain Allah. Dan mana mungkin kita bisa hanya berpikir Allah, Allah, Allah terus. Tapi semua itu ada jalan rahasianya kalau kita mau belajar. Coba bayangkan bagaimana kita bisa membersihkan diri dari nafsu-nafsu itu. Bagaimana kita bisa menghilangkan rasa kecintaan kepada dunia ini sementara kita masih hidup dalam dunia. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir sesuatu selain Allah karena kita masih hidup. Tapi ada jalan rahasianya. Sama dengan seperti matikan dirimu sebelum mati. Bagaimana caranya kita bisa mati sebelum mati? Semua ada caranya. Yang penting kita mau. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa melangkah kepadaku 1 langkah, maka aku akan melangkah kepadanya dengan 10 langkah. Subhanallah. Tinggal kita mau apa tidak. Allah membimbing kita jika kita ingin melangkah kepadanya. Seperti tadi saya katakan, bagaimana cara menghilangkan nafsu, bagaimana cara menghilangkan kecintaan kepada dunia sedangkan kita masih hidup di dalam dunia. Bagaimana kita memikirkan sesuatu, bagaimana kita tidak memikirkan sesuatu selain Allah sementara kita masih dalam hidup. Kalau kita pikir tidak mungkin, tapi ada jalan rahasianya. Inilah yang harus kita cari. Subhanallah. Sama saja bagaimana kita mati sebelum mati. Matikan dirimu sebelum mati, bagaimana caranya? Kalau kita pikir, ya tidak mungkin. Tapi ada jalan keluarnya kalau kita mau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, keluar engkau dari nafsumu, keluar engkau dari hatimu, dan keluar engkau dari hukumku. Niscaya engkau sampai kepadaku. Subhanallah. Setelah, mari kita belajar dan belajar, terutama saya, agar kita betul-betul bisa mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencapai diri yang sebenar-benarnya diri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.